Kalau kamu emang masih sayang, kalau kamu emang masih ngarep, kalau kamu emang masih pengen tetap ngebuka peluang buat bisa balikan lagi sama mantan kamu, ingat satu hal ini dan jangan pernah dilakuin. Apa itu? Jangan pernah ngomongin kejelekan mantan kamu sama orang lain atau siapapun itu. Kalau emang kamu masih sayang sama dia, kamu masih pengen ngebuka peluang buat bisa balikan lagi atau memperbaiki hubungan sama mantan kamu kasih bukti dong. Buktinya apa? Buktinya dengan tindakan yang nyata, bukan cuma omongan belaka ya. Buktinya ya salah satunya ini, dengan kamu gak ngomongin mantan kamu, itu adalah bukti bahwa kamu masih sayang. Kalau kamu suka ngejelek-jelekin mantan kamu ke orang lain, ya artinya kamu emang udah gak sayang lagi kan. Kamu mungkin udah jadi benci sama dia. Kamu dendam pasti sama mantan kamu kan. Tujuan kamu pengennya apa sih? Kamu tuh pengennya gak putus kan. Kamu pengennya tuh tetap lanjut kan sama mantan kamu. Terus kalau kamu pengennya balikan lagi, kamu pengennya tetap lanjut lagi hubungan sama mantan kamu, ya bukan dengan cara kamu ngejelek-jelekin mantan kamu, bukan dengan cara kamu neror-neror mantan kamu, ngancem-ngancem dan lain-lain, atau melakukan hal-hal ekstrim ya. Gimana mantan kamu mau balikan lagi sama kamu kalau kamu bersikap anarkis atau arogan seperti itu ya? Kamu bersikap childish, kekanak-kanakan, gak dewasa, gak bijak. Gimana mantan kamu mau balikan? Yang ada mantan kamu semakin yakin ninggalin kamu, semakin mantap. Karena kamu udah membuktikan sendiri bahwa kamu emang pantas buat ditinggalin. Karena sikap kamu begitu kan. Jadi sebenarnya kamu ngomongin kejelekan mantan hanya akan mendapatkan kerugian buat diri kamu sendiri. Bukan mantan kamu yang rugi. Kamu ngejelekin mantan kamu gak rugi, kamu yang rugi. Karena kenapa? Saat kamu ngejelekin mantan kamu, saat kamu ngebongkar aib mantan kamu ke orang lain, kamu sebenarnya lagi ngejelekin diri kamu sendiri. Kamu lagi ngebongkar aib kamu sendiri. Karena kenapa? Orang lain akan menilai kamu orang yang ember, orang yang bocor omongannya atau mulutnya, orang yang suka ngegibah. Kalau ngegibahnya yang positif, kebanyakan orang ngegibah itu kan ngomongin yang negatif, suka ngomong jelek tentang orang. Orang lain akan kehilangan kepercayaan dan kehilangan respect sama kamu, atau mungkin kamu akan kehilangan orang-orang terdekat kamu atau teman-teman kamu karena kamu dianggap membawa pengaruh yang buruk. Kamu suka ngegibah, kamu suka ngomongin orang, kamu suka ngejelek-jelekin orang lain, khususnya mantan kamu ya. Kalau kamu ngejelekin mantan kamu ke orang lain, apalagi ke teman-temannya mantan kamu, apalagi kamu ngejelekin mantan kamu ke gebetan atau pacar barunya mantan kamu, justru kamu akan dicap sebagai orang yang negatif. Mantan kamu bakalan jadi benci sama kamu, bukannya mau balikan sama kamu, boro-boro mau balikan sama kamu. Kamu udah total diblokir sama dia. Jadi setelah kamu putus, apa yang harus kamu lakuin? Yang pertama ini aja dulu, gak usah ngejelekin mantan kamu sama orang lain. Cukup kamu diem aja. Kalau emang kamu tahu kejelekan mantan kamu apa, kamu tahu aibnya mantan kamu apa, kalau kamu mungkin masih nyimpen foto-foto mantan kamu di galeri HP kamu, mungkin ada foto-foto atau gambar atau video yang sekiranya itu gak pantas atau gak layak buat disebarin atau jadi konsumsi publik, gak usah disebarin. Gak usah ngejelekin mantan kamu dengan cara-cara ekstrim seperti itu. Mungkin kamu tujuannya pengen balas dendam sama mantan kamu dengan kamu ngejelekin mantan, atau kamu nyebarin foto-foto atau video
tentang mantan kamu yang mungkin ada gambar yang kurang pantas dilihat lah, itu sebagai konsumsi pribadi kamu. Ya dengan cara seperti itu justru kamu bakalan ngejatuhin diri kamu sendiri ya, bukan ngejatuhin mantan kamu. Justru kamunya juga yang dianggap jelek ya, karena ya kamu pernah ngelakuin kejelekan yang sama juga gitu kan. Sejelek-jeleknya mantan kamu adalah orang yang pernah kamu sayangin, orang yang pernah kamu sukain, orang yang pernah kamu kagumin, orang yang pernah datang ke kehidupan kamu, ngasih kamu kesenangan, ngasih kamu kebahagiaan. Walaupun sekarang ini kamu udahan, kamu putus, tetap aja mantan kamu adalah orang spesial, orang istimewa di hidup kamu. Ya, jadi jangan arogan, jangan bersikap konyol. Cuma gara-gara putus kamu jadi ngejelek-jelekin mantan kamu. Ya, kamu cerita ke orang lain pun hanya akan berdampak negatif ke kamu. Hanya akan datang kerugian ke kamu. Kerugiannya apa? Pertama, orang lain gak akan respect sama kamu. Orang lain akan kehilangan kepercayaan sama kamu. Orang lain akan takut kalau cerita atau curhat sama kamu. Apalagi curhat yang sifatnya privacy atau rahasia ya. Karena orang lain menganggap kamu orang yang ember, orang yang bocor, orang yang suka ngegibah, orang yang suka ngomongin kejelekan-kejelekan ke orang lain. Jadi orang kalau mau ngobrol atau mau curhat sama kamu, atau mau cerita soal privacy atau rahasia, jadi takut. Karena takut kamu bocorin, takut kamu ceritain lagi, kamu beberin ke orang lain. Nantinya akan jadi bahan gibahan kamu. Ya, kurang-kurangin lah ngegibah. Kalau sekarang ini kamu udah kepalang pernah ngejelekin mantan kamu atau ngegibahin orang lain, mulai hari ini, mulai saat ini, detik ini juga stop. Udah ya. Yang udah biarlah berlalu. Yang udah berlalu biarkan aja. Sekarang saatnya kamu berubah. Jadilah diri kamu yang lebih baik lagi. Ya, sebenarnya ini bukan cuma buat mantan aja ya. Ini bukan berlaku buat urusan asmara atau romansa aja ya. Tapi ini universal. Ini bisa umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajarannya, setelah kamu putus, jangan pernah jelekin mantan kamu. Cukup kamu diem aja. Ketimbang kamu ngomong malah jadi bumerang. Atau kalau kamu misalnya gak bisa diem, kamu perlu curhat, silakan kamu curhat sama orang terdekat yang bisa kamu percaya. Tapi gak perlu ceritain kejelekan mantan kamu ya. Ceritain aja apa penyebabnya bisa putus, kesalahan kamu apa, atau di mana kesalahan kamu, apa penyebab utamanya kamu ditinggalin atau diputusin. Ya, gak usah minta solusi yang aneh-aneh. Kalau misalnya teman kamu ngasih solusi yang absurd atau yang menyesatkan, gak usah kamu dengerin, gak usah kamu lakuin ya. Kalau teman kamu ngasih saran atau solusi yang positif, silahkan kamu pakai, kamu jalanin, silahkan kamu dengerin. Ambil yang positifnya, yang jelek-jeleknya atau yang negatifnya tinggalin. Kalau misalnya ada orang yang ngasih solusi, kamu harus balas dendam ke mantan kamu dengan neror atau mengancam mantan kamu panas-panasin mantan kamu dengan kamu bawa gebetan atau pacar baru, atau kamu pamer-pamerin pacar baru kamu di sosmed dengan tujuan buat nunjukin ke mantan kamu kalau kamu udah berhasil move on dengan kamu dapetin pasangan baru atau pacar baru. Gak usah seperti itu ya. Itu cuma cara-cara yang biasa dilakuin sama anak kemarin sore atau bocah ingusan yang belum paham soal dunia romansa yang dewasa. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang lebih bijaksana, jadi orang yang lebih dewasa, kamunya harus ngerubah dulu sikap, ngerubah dulu mindset kamu. Bahkan sebenarnya kamu masih berpeluang dan berpotensi bikin mantan kamu terkesan, bikin mantan kamu respect, bahkan mau balikan sama kamu. Walaupun sekarang
statusnya udah mantan ya, bukan kamu lagi PDKT sama dia. Kamu tetap masih bisa bikin mantan kamu nyaman sama kamu dengan sikap dewasa dan bijaksananya kamu itu. Gimana cara bersikap bijak dan dewasanya? Kamu cukup dengan tidak ngelakuin hal yang saya jelasin tadi ya. Cukup kamu enggak ngejelekin mantan kamu, enggak usah neror-neror mantan kamu. Apalagi kamu harus ngemis-ngemis ke mantan kamu tunjukin kegalauan kamu nangis-nangis, ngerengek-rengek, ajak mantan kamu balikan. Jangan ya, gak usah ngemis-ngemis minta balikan sama mantan kamu. Kamu cukup move on aja dan buktiin bahwa kamu adalah orang yang dewasa, kamu orang yang bijaksana. Kalau kamu udah bisa bersikap dewasa dan bijaksana, kamu gak nunjukin kegalauan kamu sama mantan kamu, nanti mantan kamu akan ngelihat kamu kalau kamu cukup dewasa, cukup bijaksana dalam menyikapi masalah ini. Nanti mantan kamu bakalan menilai kamu kurang lebih seperti ini ya, kayak, wah kok dia dewasa ya, habis diputusin kok dia gak keluar-keluar sana sini, gak heboh drama dan lain-lain, tapi kok dia bijak ya, dia gak banyak omong, dia gak ada neror-neror atau ngancam. Justru dia akan ngelihat pengalaman hubungannya dengan pasangan-pasangan sebelumnya. Kalau misalnya pasangan kamu sebelumnya pernah punya pengalaman berhubungan dengan orang lain sebelum kamu, mungkin dia pernah putus dengan pasangan yang sebelumnya. Ternyata pasangan sebelumnya yang udah putus itu bertingkah konyol, kekanak-kanakan, dengan ngejelek-jelekin atau neror-neror atau bersikap toksik. Yang udah putus ngelakuin hal-hal yang negatif. Dengan begitu, mantan kamu akan menilai kamu dengan positif. Mantan kamu akan ngebandingin dengan hubungan-hubungan yang sebelumnya. Kalau kamu ini orang yang beda, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bijaksana. Dengan begitu, kamu dapat nilai plus dari mantan kamu. Percaya atau enggak, dengan cara ini kamu justru makin akan ngebuka peluang buat mantan kamu bisa balikan lagi sama kamu. Percaya atau enggak, cepat atau lambat, kalau nanti mantan kamu dengan pasangan barunya saat ini, kalau misalnya dia udah dapat pacar baru ya, kalau ternyata hubungannya sekarang ini gak lebih baik dan gak lebih nyaman daripada hubungan sama kamu, suatu saat kalau dia lagi kepikiran sama kamu, dia ingat-ingat tentang kebaikan kamu, dia ingat-ingat bahwa kamu sosok yang dewasa, sosok yang bijaksana. Setelah diputusin atau ditinggalin, kamu gak banyak drama, kamu masih bersikap baik, kamu bijak, kamu dewasa. Dia bakalan kangen sama kamu saat dia lagi ada konflik atau lagi ada masalah sama pasangannya yang sekarang ya. Dia akan ngebandingin sama kamu, dia akan ingat-ingat kamu. Ternyata kamu punya poin plus, ternyata kamu lebih baik, lebih dewasa dari pasangannya atau dari pasangan-pasangan sebelumnya. Karena kamu emang orang yang beda. Mantan kamu akan respect sama kamu. Jadi kalau kamu udah dapatin respect dari mantan kamu karena sikap bijak dan dewasanya kamu, itu akan lebih mudah ngebuka peluang buat mantan kamu mau balikan lagi sama kamu. Kalau itu terjadi, kalau sampai nanti mantan kamu hubungin kamu, entah mungkin ngajak balikan atau gimana, keputusan ada di tangan kamu. Kalau emang kamu masih mau balikan, kalau emang kamu masih ada perasaan yang sama, silahkan. Tapi kalau kamu udah gak ada perasaan yang sama lagi sama dia, atau mungkin kamu udah punya pasangan baru, ya udah,
cukup jadikan teman baik aja ya. Ngejaga hubungan baik sama siapapun itu nggak ada ruginya kok. Ngejaga hubungan yang baik sama mantan itu positif, nggak ada ruginya. Ngejaga hubungan yang baik itu nggak harus sama orang baru, atau nggak harus sama gebetan, atau sama pacar ya. Sama mantan sekalipun tetap jaga hubungan yang baik ya. Karena ngejaga hubungan yang baik itu sifatnya jangka panjang ya. Kamu baik sama orang, siapapun itu, kamu juga bakalan dapat manfaatnya ya. Daripada kamu hubungannya jelek sama orang lain, apalagi sama mantan, ya udah kedepannya ya hubungan kamu nggak akan baik ya. Karena ingat, mantan itu sebelumnya adalah orang yang kamu punya hubungan baik kan. Sebelum sekarang ini jadi mantan, sebelum jadi pacar, mungkin sebelumnya mantan kamu itu kan berawal dari teman juga kan. Awalnya hubungan kamu baik-baik aja kan sama mantan kamu. Sebelumnya kamu mungkin berteman baik, kamu kenalan dengan cara baik-baik, sampai kamu bisa pacaran atau berhubungan. Terus sekarang cuma gara-gara habis putus, hubungan kamu jadi rusak, jadi jelek sama mantan kamu. Jangan ya. Jangan sampai hubungan sama mantan kamu jadi rusak cuma gara-gara pernah hubungan, atau pernah ada konflik, atau pernah ada masalah. Tetap jaga hubungan, bangun hubungan yang baik dengan mantan kamu ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia ya.